Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الرحمن أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ikhwafil iman ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya yang insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Para ibu, para bapak dan saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Ada satu bulan di antara 12 bulan dalam kalender Hijriah. Terdapat satu bulan istimewa, satu bulan yang suci terdapat di dalam kalender Islam. Bulan yang tidak hanya dinanti-nantikan kehadirannya oleh mukmin muslim yang ada di negara kita Indonesia, tapi bulan yang penuh dengan barakah Allah Subhanahu wa taala ini diharap rindukan kedatangannya oleh mukmin muslim seluruh persada dunia ini. Kenapa demikian hadirin rahimani wa rahimakumullah? Kami sampaikan dalam mimbar mulia ini, satu bulan yang dimaksud itu adalah syahrul Ramadan. Itu bulan suci Ramadan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat Allah. Di dalam bulan tersebut terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau berandai-andai yang sudah tertanam di bumi, kemudian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia lagi, maka niscaya mereka ingin berada di dalam bulan suci ini. Terbukti hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua-duanya
menjadi penghuni surga. Namun dalam keterangannya justru sahabat yang meninggal lebih akhir daripada yang meninggal lebih awal itu kemudian justru masuk surga terlebih dahulu, sebab lantaran yang meninggal di akhir di antara dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama masuk surga tersebut mencicipi 1 tahun lebih atau 1 kali daripada bulan suci Ramadan. Maka gegap gempita dan penuh bahagia seharusnya dirasakan oleh mukmin muslim ketika menyambut kedatangan bulan suci yang dimaksud, sehingga mereka bergerak berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam amal-amal yang saleh, berlomba-lomba untuk mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Betapa sangat spesial dan istimewanya bulan ini, sehingga tidak sedikit daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri beserta keluarganya tidak hanya bergembira, tidak cukup bahagia, meneteskan air mata ketika berada diberikan kesempatan oleh Allah pada bulan suci ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan. Kalau berbicara tentang Ramadan, maka pertama kali yang ingin kami sampaikan lewat mimbar mulia ini, dalam pendekatan etimologi, kalau kita lihat dari sisi bahasa Bapak Ibu, sesungguhnya Ramadan itu berasal dari 3 huruf hijaiyah. Yang pertama adalah huruf Ra, yang kedua adalah huruf Mim, dan yang ketiga adalah huruf Dha. Ramadan artikulasinya adalah pembakaran-pembakaran. Pembakaran yang dimaksud itu kalau kita interpretasikan, kalau kita maknai, setidaknya ada 2 hal penting. Pembakaran yang pertama yang dimaksud adalah pembakaran secara jasmani, dan yang kedua adalah pembakaran secara ruhani. Ikhwatul iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama pembakaran jasmani. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang sifat dan hukumnya mubah, menganjurkan kepada seluruh umat manusia untuk menikmati segala macam fasilitas, sarana dan prasarana dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan manusia untuk makan. Allah mempersilahkan manusia untuk minum. Seperti apa yang disampaikan di dalam firman-Nya, kulu washrabu, makanlah oleh kalian dan minumlah oleh kalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, wala tusrifu, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Ditutup dalam rangkaian ayat tersebut, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas, tidak suka dengan yang berlebih-lebihan, baik itu dalam konteks makan maupun minum, atau bahkan di dalam konteks yang lainnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, 11 bulan lamanya kita memasukkan makanan ke dalam perut kita, mengisi perut kita dengan air, berbagai macam makanan dan minuman,
apakah itu didapatkan dengan cara yang haram ataukah didapatkan diraih dengan cara yang halal. Apakah suplai nutrisi makanan dan minuman itu makanan yang thayyib untuk tubuh kita, ataukah mungkin yang ghairu thayyib, yang tidak baik. Terkadang manusia ini tidak hanya berhenti dengan makan secukupnya, tapi terkadang rakus dan tamak serta berlebih-lebihan. Maka ketika 11 bulan kita mengasup makanan dan minuman berbagai macam kemudian masuk ke dalam tubuh kita, bisa jadi ada yang menjadi faktor yang menunjang kesehatan, tapi ada juga yang menjadi penyebab kita terdera sakit. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya di bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa pada siang hari 1 bulan penuh, pada bulan yang penuh dengan barokah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka pada saat itu pula tubuh kita ketika berpuasa mengandung energi yang panas, sehingga dari energi yang panas itu mampu membakar toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita, mampu membakar kotoran-kotoran yang ada di dalam fisik kita, sehingga sumu tasihhu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan menjadi sehat. Sehat bukan menjadi tujuan puasa, tapi menjadi salah satu hikmah daripada kita berpuasa yang diperuntukkan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang kami sampaikan. Banyak sekali para medis yang meneliti hal demikian. Banyak sekali di antara para ilmuwan yang meneliti betapa dahsyatnya puasa, mengeluarkan energi-energi yang positif. Banyaklah kita belajar dari ulat yang awalnya jijik, dari ulat yang awalnya tidak disukai oleh kebanyakan kita manusia. Tapi kemudian dalam prosesnya, ketika ulat itu bermetamorfosa menjadi kepompong, pada saat itu pula lah ulat yang menjadi kepompong selama beberapa waktu tertentu di dalam tempat yang aman. Dia tidak makan, dia juga tidak pula minum. Ulat yang menjadi kepompong itu berpuasa. Lantas kemudian ketika pada waktunya tiba, kemudian jadilah kupu-kupu yang indah di taman dan menyejukkan pandangan. Awalnya jijik, diproses dengan berpuasa, kemudian menjadi makhluk yang indah yang mengisi taman dan perkebunan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita juga belajar dari ayam betina yang kemudian bertelur dengan jumlah tertentu selama 21 hari atau 3 pekan. Ayam betina tersebut tidak pernah makan dan tidak pernah minum. Sehingga ayam betina tersebut kemudian memunculkan energi yang panas dari dalam tubuhnya. Sehingga atas izin Allah, dengan panas tubuhnya ayam betina tadi mengerami telur-telurnya, sehingga telur itu pecah dan keluar menjadi ayam-ayam kecil atau menjadi ayam-ayam yang baru lahir.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitu hebatnya puasa. Kalau kita belajar dari percontohan-percontohan, tidak hanya 2 hewan yang saya contohkan, banyak lagi hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Ketika mereka berpuasa, ketika makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak makan dan tidak minum, kemudian keluar menjadi makhluk-makhluk yang indah dalam pandangan. Ini hewan, itu tumbuhan. Bagaimana dengan manusia yang kemudian mereka memiliki akal yang sempurna, diberikan oleh Allah hati untuk memfilter ainal haq wa ainal batil. Penciptaan secara fisik daripada kita manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan paling sempurna di antara makhluk ciptaan Allah lainnya. Seharusnya puasa kita harus memiliki nilai ketika kita sudah meninggalkan bulan suci Ramadan ini. Maka kami sampaikan pembakaran yang pertama, setidaknya ketika kita berpuasa selama bulan suci Ramadan penuh, 1 bulan penuh, maka insya Allah atas izin Allah, badan kita yang sebelumnya sakit-sakitan akan menjadi sehat. Badan kita yang sebelumnya terdapat banyak toksin-toksin, darah-darah kotor, Allah keluarkan dengan caranya Allah. Tentu ada syaratnya. Ini yang pertama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah pembakaran secara ruhani. Bapak Ibu, siapa di antara kita semua, bahkan orang-orang terdahulu dan yang akan datang, siapa di antara kita yang tidak punya catatan-catatan sejarah kelam? Siapa yang tidak pernah punya catatan-catatan perbuatan maksiat, dosa dan kejahatan? Bahkan saya sampaikan dari atas mimbar ini, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menutupi aib yang ada di depan panjenengan ini, niscaya bau busuknya bangkai itu jauh lebih busuk daripada aib yang sudah pernah saya lakukan. Begitupun juga panjenengan. Karena apa? Alhamdulillah Allah masih menutupi aib kita. Maka kami sampaikan, nobody's perfect. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Pasti ada catatan-catatan hitam. Ada torehan-torehan sejarah yang tidak baik. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap dari bani Adam, kita semua umat manusia memiliki potensi khata'un untuk berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan setiap dari perbuatan salah yang terbaik itu ada apabila disertakan dengan taubat. Taubat yang dimaksud minimal diawali dengan niat untuk berubah. Kemudian terucap istighfar. Dan pada momentum Ramadan ini, mari kita tanamkan niat untuk berpuasa benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam salah satu hadis yang masyhur, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan 2 syarat yang kami maksud seperti keterangan di depan. Yang pertama adalah imanan dengan penuh keimanan. Aktualisasi daripada iman itu adalah ikhlas karena Allah. Wahtisaban, penuh perhitungan. Dalam artian berharap akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti bagaimana Rasulullah mencontohkan puasa yang baik. Maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah, memberikan ampunan dari setiap dosa-dosa yang telah dilakukan terdahulu. Maka yang kami maksud pembakaran rohani itu adalah manakala kita berpuasa di bulan suci Ramadan, insya Allah
dosa-dosa kita semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi pribadi-pribadi baru yang seperti baru lahir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang paling akhir yang ingin kami sampaikan, mari kami mengajak pada momentum Ramadan spesial dan istimewa ini, kita bersungguh-sungguh motivasi diri kita dan keluarga untuk berlomba-lomba selama bulan suci Ramadan ini dalam hal-hal yang positif dimanapun kita berada. Karena apa? Wallahi kami berjanji, bahkan yang di atas mimbar ini dan panjenengan sekalian, tidak ada jaminan sedikit pun tahun depan bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Maka gunakan momentum hebat dari Allah Subhanahu wa taala ini semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan kami berdoa mudah-mudahan kita keluar dalam bulan suci Ramadan 1445 ini meraih predikat muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kita diperjumpakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan yang jauh lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.